Para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Great Master yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mu Feng menemui Mu Chen yang kondisinya masih lemas. Dikarenakan sebelumnya Mu Chen telah mengeluarkan seluruh energi kekuatan spiritualnya. Menyadari hal itu, Luli pun dengan segera memberikan sedikit energi spiritualnya agar kondisi Mu Chen bisa pulih kembali. Kemudian Mu Feng menitipkan anaknya tersebut kepada Luli dikarenakan saat ini ia bersama master lainnya akan menyelidiki mengenai mata Raja Iblis tersebut. Dan Mu Chen yang tertidur, seketika ia pun bermimpi bertemu dengan ibunya yang merupakan seorang dewi. Di sana ia melihat sang ibu bersama dirinya sendiri di waktu kecil, yang ternyata sang ibu dari dulu sudah menyadari jika di dalam tubuh Mu Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Oleh karena itu sang ibu menyegel kekuatannya tersebut agar klan dewa tidak mengetahui jika Mu Chen merupakan anak dari setengah dewa. Di saat Mu Chen terbangun dari tidurnya, seketika ia pun menceritakan kepada Luli jika saat ini tubuhnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Mendengar hal tersebut langsung dijawab oleh Luli jika saat ini di dalam tubuh Mu Chen telah memiliki kekuatan spiritual. Ia pun mengetahui di saat memberikan sedikit kekuatannya ke dalam tubuhnya. Dengan mendengar kabar baik itu, membuat Mu Chen seketika bahagia dikarenakan suatu saat nanti ia bisa mengeluarkan kekuatannya tersebut tanpa menggunakan alat bantu. Dan untuk sementara waktu, mereka berdua untuk tidak menceritakan semua ini kepada orang-orang. Di tempat lain, terlihat para master telah berkumpul untuk membahas mata Raja Iblis yang telah muncul. Di sana Mu Feng mengatakan jika Raja Iblis saat ini telah tersegel di suatu tempat dan akan bangkit kembali setelah mendapatkan kekuatan spiritual yang begitu besar. Maka dari itu kesembilan matanya tersebut berguna untuk menyerap kekuatan spiritual yang berada di bumi, dan hal tersebut tidak boleh mereka biarkan. Bahkan di sana, mereka pun membahas kemunculan kekuatan spiritual yang begitu besar yang dapat menghancurkan salah satu mata Raja Iblis kemarin. Oleh karena itu, misi mereka saat ini untuk mencari tahu siapakah pemilik kekuatan tersebut, agar suatu saat nanti ketika mata Raja Iblis muncul kembali, mereka dapat menghancurkannya dengan meminta bantuan kepada orang tersebut. Tidak hanya itu, di sana mereka juga sedang melakukan sebuah rencana dengan mengirim semua murid ke dataran Beiling untuk menemukan buah Yuling yang berguna untuk mengembalikan kekuatan spiritual para murid. Sementara saat ini, Luli sedang berusaha membuka energi spiritual milik Mu Chen agar Mu Chen bisa menggunakan formasi spiritual yang pernah ia pelajari. Namun tetap saja Mu Chen belum bisa menggunakan kekuatannya tersebut, yang ternyata saat ini Mu Chen masih di level dasar. Oleh karena itu Mu Chen harus berlatih lebih keras lagi agar kekuatan spiritualnya bisa ia gunakan. Setelah itu Mu Chen bersama Luli pergi ke kuil perguruan Beiling. Di sana semua murid dikumpulkan untuk pergi ke dataran Beiling dalam mencari buah Yuling yang berguna untuk mengembalikan kekuatan spiritual mereka. Dan setelah itu mereka semua mulai diteleportasikan ke tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Ming Er memerintahkan pendeta bertopeng untuk mengawasi pergerakan murid perguruan Beiling, dikarenakan ia mencurigai jika salah satu dari murid perguruan Beiling merupakan pemilik dari kekuatan kemarin. Sedangkan para murid yang berada di perjalanan, tiba-tiba Susi bersama pasukannya pun datang ke sana untuk menangkap Luli, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun satu persatu para murid dikalahkan dengan mudahnya. Melihat hal itu, dengan segera Mu Chen pun menarik Luli untuk segera pergi meninggalkan mereka. Yang pada akhirnya semua murid pun telah terpisah akibat melarikan diri dari pasukan klan Dewa Merah. Dan di sana terlihat Mu Bai sedang menggendong Qian Er yang langsung berterima kasih kepada Mu Bai dikarenakan telah menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian, Mu Chen pun tak sengaja bertemu dengan mereka dengan memberitahukan jika ia telah terpisah dari Luli di saat mereka melarikan diri.
dan mereka yang tidak mengetahui jika saat ini Luli masih berada di tengah hutan bersama King San. Dan pada akhirnya, Suzy bersama pasukannya pun kembali menemukan Luli di sana dengan mengajak Luli untuk ikut bersamanya. Namun Luli tetap lebih memilih bertarung dengan mereka. Di dalam pertarungan tersebut, seketika King San terkena serangan dari Suzy dan Luli yang sendirian dengan segera melarikan diri meninggalkan King San. King San yang terbangun dari pingsannya langsung menemui Mu Chen dan yang lainnya. Namun di sana terlihat wajah King San yang begitu berbeda, yang langsung mengatakan jika ia sudah menemukan buah Yuling dan mengajak mereka ke sana. Yang ternyata saat ini King San telah dirasuki burung merak yang sengaja membawa mereka ke sana untuk mendapatkan kekuatan spiritual mereka. Dikarenakan saat ini burung merak tersebut sedang mengumpulkan energi spiritual di dalam sebuah telur agar ia bisa berubah bentuk menjadi lebih kuat, sehingga para murid di sana menjadi lemah kembali dikarenakan energi spiritualnya telah diambil oleh burung merak. Ming-Er yang menyadari hal itu dengan segera mengeluarkan mata Raja Iblis yang kedua untuk mengambil energi kekuatan spiritual dari burung merak tersebut. Dan seketika burung merak yang berada di tubuh King San langsung lemas tak berdaya dikarenakan sebelumnya ia tidak mengetahui jika di atas langit terdapat mata Raja Iblis. Setelah itu, Luli pun kembali menemui mereka di sana dengan mengatakan jika saat ini mereka harus menyelamatkan King San terlebih dahulu dan harus segera meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka yang lemah tak berdaya tak bisa melarikan diri dari sana dan hanya Mu Chen lah seorang yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan pedang milik Luli dan batu spiritualnya, Mu Chen pun berhasil mengaktifkan formasi pedangnya yang membuat telur burung tersebut hancur seketika. Dikarenakan gagal menjadi kuat, burung merak itu pun keluar dan langsung menyerang Mu Chen. Namun tiba-tiba di depan Mu Chen terlihat tameng spiritual yang entah dari mana asalnya, yang seketika ia pun kembali mengeluarkan kekuatan spiritual terkuatnya dan berhasil menghancurkan mata Raja Iblis untuk kedua kalinya. Dan Luli yang tersadar kembali tak sengaja melihat burung merak masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Sementara Raja Iblis menjadi sangat marah dikarenakan untuk kedua kalinya matanya telah hancur oleh seseorang. Dan ia pun semakin yakin kalau penerus dari pendekar yang pernah menyegelnya di saat dulu sudah terlahir kembali. Sehingga ia pun memerintahkan Ming-Er untuk segera membunuh orang tersebut. Setelah itu mereka semua telah sadar kembali kecuali Mu Chen yang masih pingsan di sana. Dan tak sengaja Luli melihat bekas luka di leher Mu Chen yang sama persis dengan anak laki-laki di waktu dulu yang pernah menyelamatkannya. Sementara saat ini Mu Chen sedang bermimpi ibunya yang langsung mengatakan jika ibunya tersebut sengaja menyegel kekuatan Mu Chen agar ia dan ayahnya bisa selamat. Dikarenakan Mu Chen memiliki kekuatan yang istimewa, maka dari itu saat ini sang ibu akan memberikan kekuatan dari klan Dewa Futu. Dan ibunya tersebut meminta Mu Chen untuk melatih kekuatannya tersebut agar suatu saat nanti kekuatannya bisa berguna untuk semua orang. Yang pada akhirnya Mu Chen pun tersadar kembali. Di sana Luli mengatakan jika burung merak yang ia cari saat ini telah memasuki tubuh Mu Chen, yang nantinya kemungkinan burung merak tersebut akan mengendalikan tubuhnya. Setelah itu Mu Feng mengecek tubuh Mu Chen, dikarenakan Mu Chen mengatakan jika ia bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Setelah sang ayah mengeceknya ternyata mimpi itu adalah nyata, dikarenakan ibunya memang memberikan kekuatan spiritual Futu di dalam tubuh Mu Chen. Kekuatan spiritual Futu merupakan kekuatan yang paling besar di dunia, dan kekuatan spiritual Futu lah yang menyegel Raja Iblis di saat dulu. Apabila Mu Chen berlatih dengan bersungguh-sungguh, maka kekuatan spiritualnya bisa akan menjadi lebih kuat, bahkan bisa melampaui para master di sana. Setelah itu Mu Chen pun kembali ke kamarnya dan memasuki alam bawah sadarnya agar bisa bertemu dengan burung merak yang tinggal di dalam tubuhnya saat ini. Kemudian burung merak yang berubah wujud menjadi manusia sangat marah kepada Mu Chen dikarenakan sudah menggagalkan dirinya untuk berubah menjadi lebih kuat. Dan saat ini mereka telah menjadi satu. Apabila Mu Chen mati maka burung merak tersebut juga mati. Maka dari itu Mu Chen pun berjanji ia akan selalu berlatih agar bisa meningkatkan energi spiritualnya.
Singkatnya, Ming-Er menemui naga hitam, yang dimana atas perintah dari Raja Iblis, ia pun disuruh untuk bekerja sama dengan naga hitam dalam menangkap orang yang memiliki kekuatan spiritual Futu, dan naga hitam bersedia bekerja sama dengannya dikarenakan itu merupakan perintah dari sang Raja Iblis. Setelah itu naga hitam mengutus pendeta bertopeng untuk mencari orang yang memiliki kekuatan spiritual Futu, dan kali ini misi mereka tak boleh gagal. Saat ini semua murid dikumpulkan dan ke-11 orang yang berhasil lolos saat ini akan berhak memasuki 5 perguruan besar, dan salah satunya perguruan terpilih yang bernama perguruan Bei Changling yang hanya menerima 1 murid saja. Maka dari itu ke-11 murid saat ini akan bertarung satu sama lain, dan siapapun yang menduduki posisi pertama maka mereka berhak memasuki perguruan Bei Changling. Yang kemudian ujian pun akhirnya dimulai. Ke-11 murid pun mulai bertarung satu sama lain. Setelah berhasil menyisakan 6 orang murid, saat ini ke-6 murid itu pun segera bertarung kembali. Selanjutnya kemudian Mu Chen yang melawan Luli, dan dengan sengaja Luli pun membuat asap agar semua orang tidak bisa melihat pertarungan mereka. Di sana dikarenakan Luli memang sangatlah kuat membuat Mu Chen dengan mudah dikalahkan. Namun Luli justru dengan sengaja mengembalikan pedangnya dan memberikan pedang itu kepada Mu Chen, yang seolah-olah Mu Chen berhasil mengalahkannya. Dan setelah kabut itu hilang, semua murid pun melihat Mu Chen yang telah menjadi pemenangnya. Kemudian Mu Chen pun mengejar Luli yang langsung pergi dari arena pertarungan. Dan Luli mengatakan jika ini semua ia sengaja lakukan agar Mu Chen bisa menjadi lebih kuat dan masuk ke dalam perguruan 5 besar. Yang pada akhirnya pertarungan terakhir pun dimulai, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk ke perguruan Bei Changling. Dan terlihat Mu Chen pun bertarung melawan Mu Bai di sana. Bahkan Mu Chen dengan mudahnya dikalahkan oleh jurus dasar. Hal tersebut membuat burung merak merasakan kesakitan, sehingga ia pun membantu Mu Chen di sana yang seketika langsung menyerang Mu Bai, sehingga Mu Bai pun terpental keluar arena yang membuatnya kalah dalam pertarungan ini. Dan seketika Mu Bai menjadi terkejut bisa dikalahkan oleh Mu Chen yang ia anggap selama ini sangatlah lemah. Di tempat lain, terlihat pendeta bertopeng kembali melaporkan kepada Ming-Er kalau pemilik kekuatan spiritual Futu pasti berada di salah satu murid itu, yaitu Mu Chen atau Mu Bai. Untuk memastikannya, pendeta bertopeng akan datang ke kerajaan Mu milik Mu Chen dan ke kerajaan Liu milik Mu Bai. Sementara saat ini, Mu Chen memarahi tindakan burung merak yang telah membantunya. Namun di sana burung merak justru memarahinya balik dengan mengatakan apabila Mu Chen terluka, ia juga ikut terluka. Maka dari itu ia pun membantunya tadi dikarenakan ia tak ingin mereka sama-sama terluka. Singkatnya di kerajaanmu, pendeta bertopeng pun datang menemui Mu Feng. Ia merupakan kalau dirinya merupakan pengelana yang akan memberikan hadiah berupa sebuah kekuatan hitam dengan syarat dirinya diperbolehkan tinggal di kerajaanmu untuk sementara waktu. Namun Mu Chen yang melihatnya langsung menyadari kalau jurus itu sangatlah jahat, yang langsung mengusir pendeta bertopeng dari sana. Setelah itu pendeta bertopeng datang ke kerajaan Liu. Di sana Liu melihat jurus hitam itu langsung merasakan kekuatan tersebut yang begitu kuat, dan ia pun menerima tawaran itu. Seketika di sana salah satu adiknya yang bernama Zong mencoba mengingatkannya kalau jurus hitam di dalam gulungan itu memiliki kekuatan yang jahat. Namun Liu tetap bersikeras ingin menerima dan tidak memperdulikan perkataan dari adiknya tersebut. Di saat Zong pergi dari sana, tiba-tiba pendeta bertopeng menghampirinya dan langsung membunuhnya dikarenakan kehadiran Zong dianggap sebagai penghambat rencananya tersebut. Yang pada akhirnya kematian Zong telah diketahui oleh Liu yang membuatnya merasa terkejut dikarenakan bagaimanapun juga dia merupakan adik kandungnya. Dan tak lama kemudian sang pendeta pun datang ke sana dengan mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh Zong. Liu yang marah seketika menyerangnya, namun ia kalah kekuatan dan justru dilumpuhkan dengan sangatlah mudah. Bahkan sang pendeta meminta dirinya dijadikan sebagai Perdana Menteri Militer agar kerajaan Liu menjadi lebih kuat, dan hal tersebut membuat Liu menyetujuinya dikarenakan itu merupakan mimpinya agar kerajaannya tersebut bisa menguasai wilayah lain.
Hingga sampailah berita kematian Zhong ke telinga Mubai yang membuatnya sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau pamannya itu telah tewas terkena racun. Dengan segera ia pun menemui Liu Yang yang merupakan anak dari paman Zhong, dan di sana Liu Yang pun tidak mengetahui jelas dengan asal-usul dari kematian ayahnya tersebut. Setelah itu Mubai pun kembali menghadap ayahnya, dan dari sanalah ia bertemu dengan pendeta bertopeng yang saat ini sudah menjadi sebagai Perdana Menteri Militer di kerajaannya tersebut. Hal itu Mubai menyadari jika paman Zhong mati bukan terkena racun, melainkan dibunuh oleh pendeta tersebut. Sementara saat ini, Mu Chen menceritakan kepada Luli tentang kemenangannya melawan Mubai kemarin, yang sebenarnya ia diberikan kekuatan oleh burung merak sehingga ia memenangkan pertarungan tersebut. Dan saat ini ia ingin berkata jujur kepada Mubai dan meminta maaf kepadanya. Ketika mereka berdua akan masuk ke perguruan, seketika Luli pun menghentikan waktu dan semua orang termasuk Mu Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Di sana Luli hanya ingin mengatakan kepada Mu Chen kalau ia sangat mencintainya dan sangat berterima kasih, dikarenakan saat ini ia sudah mengetahui jika Mu Chen merupakan anak laki-laki yang waktu dulu telah menyelamatkannya, yang pada akhirnya ia pun berhasil menemukan Mu Chen kembali. Setelah itu Luli mengatakan jika ia akan pergi ke gunung milik klannya untuk beberapa hari ke depan, dikarenakan ia mendapatkan informasi jika terdapat sebuah benda yang bisa menggantikan darah burung merak. Sementara saat ini, Mubai menemui ayahnya dengan mengatakan jika pendeta bertopeng tersebut bukanlah orang yang baik, dan ia mencurigai kalau kematian paman Zhong disebabkan olehnya. Namun di sana ayahnya tersebut tetap membela pendeta tersebut, dikarenakan misinya saat ini ingin kerajaannya menjadi penguasa wilayah dengan dibantu oleh pendeta bertopeng. Dikarenakan sang ayah ingin menguasai wilayah kerajaanmu, ia pun kembali berbohong kepada Mubai jika sebenarnya ia mengetahui kalau pendeta bertopeng itu sangatlah jahat dan bahkan dialah yang telah membunuh paman Zhong. Oleh karena itu sang ayah meminta Mubai untuk memberikan surat kepada Mu Feng untuk bekerja sama merencanakan membunuh pendeta bertopeng tersebut, dan mendengar hal itu Mubai pun dengan segera melaksanakan tugasnya ini. Sampailah Mubai di kerajaanmu, dan di sana ia pun langsung memberikan surat tersebut kepada Mu Feng. Dengan isi surat itu mengatakan jika Liu mengajak Mu Feng untuk bekerja sama dan mengajaknya ke Danau Long Yuan nanti malam. Dengan membaca surat tersebut, Mu Feng pun akan ke sana sesuai rencana mereka. Setelah itu Mubai dibawa oleh Mu Chen ke suatu tempat, dan di sana Mu Chen meminta maaf kepadanya dikarenakan pertarungan kemarin ia telah melakukan kecurangan, yang dimana kekuatan tersebut berasal dari burung merak yang berada di dalam tubuhnya ini. Bahkan di sana Mu Chen pun memberikan senjata kipas atas permintaan maafnya tersebut. Dan hal itu membuat Mubai memberikan petunjuk kitab spiritual yang cocok untuk dipelajari oleh Mu Chen saat ini. Dan terpilihlah sebuah kitab yang sangat kuat, dan bahkan tidak banyak orang yang mencobanya dalam mempelajari kitab tersebut. Yang ternyata sebelumnya Luli telah berbohong kepada Mu Chen, yang sebenarnya Luli ingin menemui Susi dengan mengatakan jika ia siap menikah dengan pemimpin klan Dewa Merah, sehingga Susi pun dengan senang hati segera mengajak Luli untuk mengikutinya dan pergi ke klan Dewa Merah miliknya. Yang pada akhirnya kabar Luli yang dibawa oleh klan Dewa Merah pun telah diketahui oleh Mu Feng, dan Mu Chen yang mendengar hal tersebut seketika akan pergi menyelamatkannya. Namun di sana Mu Feng menghentikannya dengan mengatakan kalau Luli sendirilah yang menginginkan menikah dengan pemimpin klan Dewa Merah tersebut, dikarenakan hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan klannya itu. Akan tetapi Mu Chen tetap curiga jika klan Dewa Merah pasti tidak akan menepati janjinya, sehingga Mu Chen tetap akan ke sana untuk menyelamatkan Luli, yang seketika Mu Feng pun langsung mengizinkannya. Di tempat lain, terlihat Mubai telah dikurung oleh ayahnya tersebut, dan dari sanalah Mubai mengetahui jika ia telah dimanfaatkan oleh ayahnya untuk mengirim surat kepada Mu Feng agar pergi ke Danau Long Yuan, yang ternyata ayahnya tersebut sudah memiliki rencana untuk membunuh Mu Feng di sana. Dan hal itu diakui oleh sang ayah, dikarenakan selama ini ia memang ingin menguasai seluruh wilayah kerajaanmu.
Di dalam perjalanannya, Susi bersama pasukannya sedang beristirahat di tengah hutan, yang seketika ia pun mendengar suara seseorang yang keberadaannya sangat dekat dengan mereka, yang ternyata di sana terdapat seorang pria bertopeng yang sedang membuat arak, sehingga pria bertopeng itu pun dibawa untuk menghadap kepada Susi. Di sana pria bertopeng mengatakan jika arak ini dapat meningkatkan energi kekuatan spiritualnya. Mendengar hal itu, Susi langsung percaya dari perkataan pria bertopeng tersebut dan langsung meminum arak bersama pasukannya yang membuat mereka mabuk di sana. Yang ternyata pria bertopeng ini adalah Mu Chen, dan di sana ia sudah mencampuri araknya itu dengan obat kejujuran. Setelah itu Mu Chen pun bertanya kepada Susi, apabila pemimpin klan Dewa Merah menikah dengan Luli, apakah mereka tidak akan kembali menyerang klan Dewa Luo? Dan Susi pun menjawab jika hal itu tidaklah mungkin, dikarenakan misi mereka saat ini membawa Luli. Dan setelah pernikahan dilakukan, pemimpin mereka tetap berencana akan menghancurkan klan Dewa Luo. Mendengar hal tersebut membuat Luli merasa terkejut, sehingga ia pun tersadar dan akan kembali pergi bersama Mu Chen. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit turun dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.